Shalom, saya Krisna Padang dengan NIM 220811040014 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado semester 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan topik pandangan iman Kristen tentang bisnis, serta wawancara dari materi tersebut dari 4 tokoh gereja, yakni yang pertama pendeta, yang kedua penatua, yang ketiga diaken, yang keempat tokoh masyarakat. Dari mata kuliah agama Kristen Protestan sebagai dosen pengampu pendeta Ricky Pitoy Tafuama STA MA. Simak video berikutnya. Pada bagian awal ini kita masuk dalam penjelasan tentang pandangan iman Kristen tentang bisnis. Apa sih itu bisnis? Jadi bisnis itu adalah sebuah profesi. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengenalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen, niat, keinginan yang mendalam. Kemudian profesional merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dalam hidupnya dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen pribadi atas pekerjaan itu. Kemudian komitmen pribadi adalah sesuatu yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas pekerjaan itu, bukan hobi. Kemudian di sini ada 3 aspek profesi menuntut. Yang pertama, ketekunan, merupakan kesabaran untuk melakukan sesuatu yang sampai berhasil. Yang kedua, keuletan, adalah sebuah kegairahan yang menimbulkan semangat untuk bersatu dengan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, tentunya disiplin, salah satu kemampuan untuk secara tertib melakukan sesuatu. Nah, orang profesional adalah orang yang diakui dan diandalkan oleh masyarakat karena keterampilan yang tinggi dan komitmen yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab moral dan hasil yang terbaik dan bermutu. Kemudian berikutnya di sini ada pandangan umum tentang bisnis. Ada yang mengatakan bisnis itu tipu-tipu, kotor, penuh kecurangan, caplok menyaplok, makan makanan, semuanya demi keuntungan. Padahal bisnis selalu dihubungkan dengan pencarian keuntungan sebesar-besarnya sebagai motivasi dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kondisi hidup lewat kegiatan produktif, perdagangan barang, dan penjualan jasa. Next, di sini ada 2 pandangan tentang bisnis, yaitu yang pertama praktik realitis. Tujuan bisnis adalah mencari keuntungan atau profit making lewat memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pandangan ideal. Bisnis yang baik selalu memiliki tujuan tertentu yang luhur, tidak semata-mata mengejar dan mencari keuntungan, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, not for profit alone. Kemudian, bagaimanakah pandangan iman Kristen tentang bisnis? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang beredar tentang bisnis. Yang pertama, apakah agama dapat turut campur dalam dunia bisnis? Kemudian, betulkah keduanya tidak bisa diperdamaikan? Di sini kita akan kupas tuntas. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menasihatkan jemaat bahwa hendaklah bekerja. Ia juga memperingatkan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Itu sebabnya seorang Kristen haruslah bekerja, dan bila perlu bekerja dengan giat dan kerja keras. Tipsnya, jadi pekerja keras atau berbisnis adalah anugerah dan panggilan. Kemudian Alkitab juga mencatat beberapa prinsip dalam berbisnis. Yang pertama, menjalankan bisnis yang mencerminkan Kristus. Dunia bisnis tidaklah selalu jujur. Oleh karenanya, tiap orang Kristen wajib hidup dalam kejujuran. Tuhan sendiri, ia bergaul erat dengan orang jujur. Amsal 3 ayat 32. Setiap pelaku bisnis pasti mencari untung dan semua orang mengetahui hal itu. Tidak mungkin ada sebuah bisnis berjalan bila tidak ada keuntungan. Berikutnya yang kedua, menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Maksudnya, pelaku bisnis mampu bekerja sama dengan orang lain dan bisa menerima masukan dari beberapa rekannya, termasuk pasangannya, menyediakan produk yang bermutu dengan harga yang sesuai, menghormati orang yang memberi hutang kepada Anda. Amsal 3 ayat 27-28. Di sini juga ada 3 hal yang penting bagi pelaku bisnis. Yang pertama, hendaklah setiap pelaku bisnis memiliki hati nurani. Yang kedua, hendaklah ia peka terhadap masalah-masalah sosial yang ditimbulkan. Yang terakhir, yang ketiga, hendaknya ia melayani sesamanya
dan memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Dalam Matius 6 ayat 24 Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, hanya demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak menghinakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Mammon itu berasal dari bahasa Aram, yaitu Mammonah, yang secara umum berarti kekayaan dan keuntungan. Nah, kemudian pada bagian ini saya akan mewawancarai 4 tokoh gereja, yakni pendeta, penatua, diaken, dan tokoh masyarakat tentang materi yang telah saya jelaskan tadi, pandangan iman Kristen tentang bisnis, dan dilakukan secara virtual. Berikut videonya. Shalom, saya Pendeta Josephine Baik. Saya akan menjawab pertanyaan apakah boleh seorang hamba Tuhan berbisnis. Seorang hamba Tuhan, baik itu pendeta, gembala, pastor atau penatua, diaken, dan lain sebagainya sebutan bagi hamba Tuhan. Menurut saya boleh sepanjang bisnis yang dilakukannya tidak mengganggu tanggung jawab pelayanan dan tidak bertentangan dengan ajaran kekristenan. Atau bisnis yang dilakukannya harus sesuai dengan etika bisnis Kristen yang benar. Memang kalau kita melihat dalam perjanjian lama khususnya para kaum Lewi, mereka tidak boleh melakukan bisnis karena kebutuhan dasariah mereka dipenuhi oleh bangsa Israel pada waktu itu, sehingga tidak ada alasan yang memperbolehkan mereka berbisnis. Namun jika kita menelusuri lebih jauh dalam Alkitab tentang kisah pelayanan para hamba Tuhan, contohnya Rasul Paulus, tidak semua kebutuhan dasariah dan kebutuhan pelayanan dapat ditanggung oleh jemaat yang ia layani. Bahkan Rasul Paulus tidak ingin menjadi beban jemaat yang ia layani. Oleh sebab itulah ia mempergunakan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu keahlian membuat tenda sebagai salah satu sumber untuk membiayai kebutuhan dasariahnya dan kebutuhan pelayanannya. Demikian, terima kasih, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Adi Krisanta Padang tentang apakah seorang pelayan Tuhan itu bisa berbisnis. Berbisnis itu adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap insan yang dilahirkan di dunia ini, sebagaimana dia melaksanakan tugas dan kewajibannya setiap hari ataupun lewat talenta yang telah dinyatakan, diaktakan bagi pribadinya sebagai seorang pembisnis. Seorang pelayan Tuhan, menurut pribadi saya sendiri, itu bisa berbisnis. Hanya saja bagaimana dia melakukan bisnis itu sendiri. Karena keuntungan-keuntungan yang diambil dari bisnis itu tidak bisa lebih atau berlebihan sehingga bisa menyusahkan orang lain. Dan bagaimana cara dia berbisnis tanpa memalang bisnis orang lain atau tanpa membuat orang lain itu susah. Jadi pelayan Tuhan itu bisa berbisnis. Tinggal bagaimana kita menyikapi menjalani bisnis itu sendiri. Karena itu adalah suatu pekerjaan yang memang dikaruniakan, dianugerahkan. Tinggal bagaimana kita menjalankan bisnis tersebut. Demikian, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari kami sebagai umat Tuhan, jawaban kami ialah apakah bisnis itu yang berkehendak di hadapan Tuhan atau tidak. Mungkin misalnya contoh bisnis yang bagaimana, yaitu contohnya bisnis pakaian. Mungkin hamba Tuhan itu dalam kesehariannya atau mata pencariannya yaitu sebagai pebisnis pakaian. Mungkin dia dalam berbisnis pakaian dia bisa mendapat keuntungan untuk menghidupi rumah tangga mereka. Itu bilang mungkin itu pendapat saya sebagai
hamba Tuhan, bisnis yang berkehendak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Menjawab apa yang dipertanyakan oleh adik Krisanta Padang tentang apakah pelayan Tuhan boleh berbisnis, tentunya boleh, wajar-wajar saja, asalkan bisnis itu memang bisnis yang positif, yang mendatangkan berkat untuk kehidupan dari pelayan itu sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan serta wawancara yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.